Berhubungan intim adalah aktivitas yang wajar dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah. Namun ternyata di beberapa negara masih ada aktivitas berhubungan intim yang dijadikan tradisi. Dan tradisi ini terdengar aneh dan sedikit gila. Namun pada hakikatnya tradisi adalah konsep suatu kepercayaan atau perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kebanyakan tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun, bahkan ada yang masih dilakukan sampai sekarang. Ini dia beberapa suku yang masih melakukan tradisi seks aneh dari seluruh dunia. Suku Mangaya. Tradisi seks aneh dan unik pertama datang dari suku Mangaya yang berada di Kepulauan Cook. Anak laki-laki yang telah memasuki usia 13 tahun akan diajak keluar dari desa guna mendapatkan pelajaran seks dari tertua perempuan. Mentor mengajarkan semua hal tentang seks seperti konsep berhubungan badan hingga posisi seks, dan juga mengajarkan bagaimana cara menggunakan kondom. Para mentor justru berbagi tips memperlakukan perempuan agar bisa mencapai orgasme berkali-kali. Namun mentoring dan edukasi seks ini hanya dilakukan kepada remaja laki-laki. Sementara anggota suku perempuan hanya didorong untuk terus mengeksplorasi pengetahuan soal tubuh dan seks. Selain itu, perempuan suku Mangaya juga dianjurkan untuk memiliki banyak pasangan seksual sebelum menikah. Suku Wodabe. Berikutnya ada suku Wodabe yang berada di Afrika yang memiliki tradisi seks aneh yang bernama Festival Gerewol. Pada perayaan ini, laki-laki akan berdandan seunik mungkin untuk menarik perempuan-perempuan yang telah bersuami. Jika berhasil, maka laki-laki tersebut berhak menikahi istri orang lain yang berhasil ia pikat. Sejak kecil, anak laki-laki suku Wodabe telah ditentukan akan menikah dengan siapa. Beberapa bahkan melakukan pernikahan saat masih berusia belia. Ketika sudah dewasa, anak laki-laki ini baru diperbolehkan mencari perempuan lain untuk dijadikan kekasihnya, termasuk jika perempuan tersebut telah terikat pernikahan dengan suami masa kecilnya. Ketika perempuan bersuami berhasil terpikat, maka ia harus meninggalkan suami masa kecilnya dan menempuh hidup baru bersama laki-laki yang merayunya. Jadi, perempuan ini nantinya akan menjadi istri kedua dan tinggal bersama istri masa kecil dari laki-laki yang memikatnya. Suku Kreung. Berikutnya ada suku Kreung yang terletak di sudut timur laut Kamboja, di mana suku ini memberikan satu gubuk spesial untuk setiap anak gadisnya. Di tempat itulah nantinya anak perempuan menjalin hubungan serta menemukan laki-laki yang dianggapnya cocok untuk dijadikan pasangan seumur hidup. Seorang laki-laki akan duduk di tangga gubuk milik perempuan yang ia sukai. Laki-laki tersebut harus merayu sang perempuan dengan musik. Apabila perempuan tertarik, maka keduanya bisa tinggal bersama di gubuk tersebut hingga siap menikah. Proses ini bisa berlangsung dalam hitungan malam atau bahkan tahunan. Namun tradisi ini sudah tidak banyak dilakukan, sebab pada 2003 sebuah tindakan seksual agresif dari non-lokal membuat tradisi seks aneh dari suku Kreung ini memudar. Kini gubuk-gubuk cinta yang menyatukan dua insan ini jarang dijumpai dan tidak banyak yang menggunakannya lagi. Suku Kamchatka. Berikutnya ada suku Kamchatka yang terletak di sebuah semenanjung di timur Rusia. Desa ini memiliki tradisi aneh di mana si tuan rumah akan menjamu tamunya yang datang bertamu ke desa Kamchatka. Mereka akan menyuguhkan camilan ataupun makanan. Tak hanya itu, mereka akan menawari untuk menginap dan juga menawari berhubungan seks dengan istri si tuan rumah.
Tradisi aneh desa Kamchatka yang menghidangkan hubungan seks untuk tamu rupanya ada alasan tertentu. Tentu hal ini untuk menghindari hubungan intim yang dilakukan dengan saudara sendiri atau saudara yang tentunya membahayakan. Maka dari itu, wanita di suku tersebut harus rela melakukan hal tersebut kepada tamu yang datang. Bahkan jika wanita tersebut berhasil hamil, maka jamuannya dianggap sukses. Suku Sironi. Yang terakhir ada suku Sironi yang terletak di Bolivia yang memiliki tradisi unik di mana sebelum mereka berhubungan seks, suku Sironi harus mencari kutu di tubuh orang lain dan memakannya. Karena suku ini mengharuskan orang yang hendak melakukan hubungan seksual untuk melakukan suatu ritual terlebih dahulu. Suku Sironi beranggapan bahwa kutu atau seraga khususnya yang bereproduksi pada tempat tinggal mereka mampu memberikan rangsangan dan meningkatkan gairah dari orang-orang yang melakukan seksual. Sehingga durasi hubungan seksual yang mereka lakukan dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama, bahkan sampai 6 jam tanpa berhenti. Nah, itulah beberapa tradisi seks yang masih dilakukan oleh suku yang ada di dunia. Meskipun berbeda dengan nilai dan norma yang mungkin kita yakini, sebaiknya kita tetap menghargai perbedaan dan tradisi dari masing-masing suku.